Halo Breeders dan Brilian, jumpa lagi di episode Tanya Coach kali ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang hal penting nih bagi para investor nih Coach. Iya. Yaitu RUPS. Banyak yang mungkin udah dengar RUPS tapi belum paham banget nih. RUPS itu apa dan seperti apa? Mungkin kita akan bahas lebih dalam pagi ini ya Coach ya. Iya. Langsung aja, kira-kira RUPS itu sebenarnya apa sih Coach? Ya, ini penting banget nih, nanyanya pas ya, karena saat ini memang sedang banyak ya emiten melakukan RUPS karena memang periode akhir tahun kemarin ya 2024 dan tentunya juga banyak hal yang akan terjadi ketika RUPS tersebut. Itu makanya kita coba bahas. RUPS sendiri atau RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Forum penting bagi para investor dan disinilah perusahaan membahas dan memutuskan untuk hal-hal yang strategis seperti misalkan persetujuan dari sisi laporan keuangan, kemudian juga pembagian dividen, aksi korporasi maupun dari pengangkatan direksi itu sendiri. Oke, menarik. Berarti kalau saya punya saham di salah satu perusahaan, itu boleh tuh kita ikutan RUPS? Ya, boleh banget karena syaratnya untuk mengikuti RUPS itu kita minimal mempunyai saham tersebut ya, minimal satu lot. Jadi satu lot aja kita udah bisa datang. Iya, ikutan RUPS, petantang-petantang juga boleh gitu ya. Di RUPS. Memegang saham. Iya, memegang saham gitu ya. Dan tentunya itu harus kita harus memiliki saham tersebut pada masa recording date. Biasanya nanti juga dirilis gitu ya. Kita sudah punya dan jangan lupa untuk mencetak dari kartu undangannya kepada sekuritas. Biasanya seperti itu. Oke, nah kira-kira sebelum ikutan RUPS, apa aja nih yang perlu kita siapin nih? Biasanya kan kalau emiten ada RUPS ya, mereka tentunya akan merilis terlebih dahulu agenda RUPS-nya itu apa aja. Nah, mungkin kita sebelum datang ke RUPS ya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu agenda apa aja yang memang akan diagendakan pada RUPS tersebut. Jadi kita baca dulu nih, misalkan ada persetujuan dividen, misalkan pengangkatan direksi dan lain sebagainya. Kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami hak kita sebagai investor, termasuk hak untuk bertanya. Untuk bertanya dan juga memberikan suara voting ya. Kalau misalkan ada keputusan yang perlu persetujui oleh seluruh pemegang saham. Itu yang paling tidak itu kita harus persiapkan terlebih dahulu sebelum RUPS. Oke, tadi kan sempat kebahas kalau kita ngelihat agendanya juga gitu ya. Sebenarnya RUPS ini tuh rutin atau emang ada momen tertentu aja Coach? Ya, sebenarnya ada dua RUPS ya, ada dua jenis RUPS. Yang pertama itu RUPS tahunan atau biasa disingkat dengan RUPST. Nah, ini adalah yang wajib dilakukan dalam setahun. Nah, biasanya maksimal itu pelaksanaannya 6 bulan setelah tutup buku. Jadi misalkan kalau dari 2004 ya, berarti sampai bulan Juni mereka tuh maksimal harus melakukan RUPS tahunan gitu ya untuk pemaparan kinerja di tahun 2000 sebelumnya gitu ya, 2024. Kemudian yang kedua adalah RUPS luar biasa atau RUPS LB ya. Nah, ini biasanya digelar kapan saja. Jadi kapanpun jika ada keputusan penting yang mendadak, kemudian juga seperti misalkan perusahaan akan mengganti susunan direksi ya, atau ada aksi korporasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan RUPS LB. Yang sekiranya berarti berpengaruh besar juga ya ke dampak bisnisnya. Betul. Jadi nggak perlu nunggu dalam 1 tahun ya untuk RUPST. Nah, tapi LB ini bisa dilakukan kapanpun. Oke, terakhir, kenapa penting untuk para pemegang saham ikutan RUPS? Karena memang kita perlu melihat juga ya bahwa RUPS ini adalah hak dan juga wadah utama para pemegang saham untuk ikut mengawasi kinerja perusahaan dan juga menentukan arah perusahaan ke depannya. Karena dalam agenda tersebut kan pemegang saham itu berhak ya untuk bertanya, kemudian juga untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah kita bisa mengontrol atau melihat mengawasi kinerja perusahaan kita ya yang kita investasikan untuk kedepannya seperti apa. Karena nanti akan ada pemaparan juga dari sisi prospek, kemudian juga pemaparan mengenai kinerja keuangan gitu. Nah, itu harus kita manfaatkan untuk mengikuti RUPS gitu ya supaya nanti kita bisa lebih mendapatkan informasi yang benar ya, sesuai pada valid gitu lah, langsung dari sumbernya. Benar. Gitu. Jadi kita tidak termakan berita-berita yang mungkin tidak benar gitu ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu agenda RUPS itu paling dinanti biasanya. Nah, momen yang ditunggu ya. Betul, seharusnya kita memang di sini harus membiasakan
membiasakan mengikuti RUPS supaya kita tahu gitu. Betul, malah ini harusnya sumbernya valid, jangan sampai kita juga ketelan sama berita-berita yang ngegoreng-ngegoreng, Ya, betul. FOMO ikut kata temen, ya kan? Betul. Karena kan ini RUPS ini kan atau salah satu keuntungan investor saham ya. Jadi pemilik gitu ya, pemilik atau pemegang saham tersebut sehingga kita mempunyai hak. Nah, itu yang memang kita harus pahami bahwa investasi saham itu gak hanya jual beli aja, tapi kita juga bisa ambil bagian dari perjalanan perusahaan gitu. Oke, thank you banget Coach untuk penjelasannya. Itu teman-teman tuh berhak tuh buat nanti pas RUPS boleh nanya-nanya langsung ya ke manajemen perusahaannya terkait kinerja perusahaannya seperti apa, prospek kedepannya seperti apa ya Coach ya. Nah, buat teman-teman yang punya saham jangan lupa jangan sampai kelewatan momen untuk ikutan RUPS yang terdekat dan selalu update seputar market, investasi dan pasar modal hanya di kanal media sosial resmi BRI dan Reksa Sekuritas.